Aku pernah mendapatkan pengalaman seperti bulan Juni 2024 ya. Aku punya teman yang namanya Diasti, dia gitu teleponan gitu kayak 1 jam 1 jam setengah sampai 2 jam, hampir 2 jam ya pernah ya. Tapi dari situ aku ada seperti sisi nggak kenyamananku terganggu gitu ya. Soalnya biasanya aku sendiri menghabiskan malam sendiri gitu ya, tanpa telepon ya, dengan caraku sendiri lah ya. Tiba-tiba dia hadir, dia nyapa, kayak kok rasanya kok seperti aneh gitu ya. Kita tiba-tiba malamnya sudah terbiasa begini malah ada yang ngeganggu. Kayak malah kalau dibuat tidur itu malah sulit tidur gitu kita itu. Aku paham seperti itu. Karena apa? Karena kok tiba-tiba ada hal baru dari orang itu gitu ya. Kok begini, malah nggak kenyamanan itu hadir gitu ya. Aku memahami diriku yang sekarang ya. Kalau aku seumpama kenal orang ya, orang baru, terus aku WA-an sama dia setiap saat, tapi aku gak terbiasa pegang handphone, gak terbiasa seperti teleponan gitu. Kalau dia hadir itu malah membuat hidup kita seperti freak gitu, seperti aneh gitu. Biasanya malah kok begini, kok berubah begini gitu ya. Aku ini mau menjelaskan ke depanku yang namanya Intan, tapi ya percuma. Kalau di WA pasti beberapa hari dihapus ya. Aku jelaskan di sini saja ya. Intinya kalau dalam diriku yang sekarang inilah yang berkembang, aku kalau ada orang hadir itu malah kayak terkesan seperti kok aneh itu. Malah malam yang indah sunyi kok tiba-tiba jadi ada orang ini, malah kepikiran terus gitu ya. Tapi dari situ aku bersyukur aku mendapatkan diriku yang aku mengetahui sisi tidak nyamanku, sisi amanku. Aku membaca diriku lebih dalam lagi. Aku juga mau bercerita di SMP dulu ya. Aku pernah suatu ketika itu di SMP itu persami gitu ya. Aku pacaran sama seseorang tapi dia mendoakan aku gitu. Terus aku punya teman yang sanggup katarsis dengan diriku gitu. Aku nyaman banget sama dia. Dia juga seperti dia juga seperti enakan gitu. Dia seperti membuka hati atau penuh kasih gitu ke saya gitu. Tapi dia sudah enggak, maksudnya bukan dia sudah enggak, tapi aku sudah terlalu jauh sama dia, hampir 5 tahun lebih enggak bertemu ya. Tapi aku masih mengingat kebaikannya SMP kelas 1 itu. Terus aku yang pernah gitu belajar CB gitu ya. Lagu-lagunya gitu kayak aku suka gitu kalau memainkan di masa sekarang gitu ya. SMP juga zamanku ngetrit maksudnya lihat konser SID itu pernah gitu ke Surabaya, mungkin SMP kelas 1 itu. Intinya kalau aku ceritakan hal indah ada di SMP. Kalau aku ceritakan hal yang tidak enak ada juga di SMP. Aku pernah nyetrit gitu sama dia, sama Anggi gitu, temanku itu bersama gitu. Kemana ya, lupa aku namanya gitu, ke lapangan apa namanya, lapangan Kodam atau apa gitu ya. Kita bersama gitu. Terus besok harinya kita jalan-jalan ke pasar mana, mungkin Wonokromo itu ya. Aku pernah itu ada pengalaman begitu nyetrit. Terus aku juga ada pengalaman seperti ketika aku nyetrit atau ketika aku lihat konser lagi SID di
di Nganjuk gitu. Di Nganjuk dia konser di sana itu, waduh, kayak kendaraan itu nggak terlalu ramai, beda sama jalur yang di timur itu. Di barat itu seperti kendaraannya itu, iya, kalau mau cari tumpangan itu juga kayak susah gitu ya. Tapi aku juga nyampe di sana itu juga pengalaman yang membuatku, oh aku tidak lemah, setidaknya aku sanggup, diriku setegar itu, oh aku kuat, berarti ya aku punya pengalaman gitu ya, aku ceritakan. Ya, aku juga pernah gitu ya ikut apa ini, gerak jalan gitu, gerak jalan kabupaten itu. Dari sini ya, itu aku dari SMP ku itu lurus terus gitu, aku sanggup menghafalkan seperti jalannya atau nama-namanya, tapi percuma, nggak kuutarakan lah, nggak signifikan juga ya. Iya gitu, kak, kuat gitu ya. Iya gitu. Nah, bayangkan gerak jalan kabupaten sama gerak jalan kecamatan itu beda jauh loh, lebih jauh gerak jalan kabupaten, tapi aku sanggup gitu. Terus aku pulang juga ya sendirian, ya sendirian jalan kaki gitu. Dan itu momen-momen indah gitu ya. Terus kita beli rokok gitu ya. Ya, momen-momen yang indah gitu. Ya ada baiknya juga kalau aku menang SMP. Aku juga pernah gitu, mungkin ya aku nggak menjaga ucapanku ya. Aku pernah suatu ketika itu selesai upacara, aku itu apa ini namanya, diajar sama temanku itu ya. Ya, namanya si A itu ya, aku masih ingat, nggak aku sebut, nggak signifikan juga gitu, karena aku telah seperti mengatakan ke pacarnya, kok dia seperti gini, kok mau kamu gitu ya. Itu iya, itu juga ya, aku paham itu kesalahanku, sebaiknya aku nggak berkata begitu ya. Ya memang kesadaranku belum berkembang dulu sewaktu SMP dulu ya. Aku pernah gitu juga sama temanku yang namanya Fatkur itu ya. Aku ke mana itu, pergi ke gunung gitu, ke Wonosalam gitu ya. Iya gitu, aku kayak seperti, kayak apa ya, kalau sama temanku yang saya SMP itu seperti kayak aku ada rasa tapi tiba-tiba tuh ngilang gitu aja gitu ya. Iya, di depan rumahku juga pernah ada temanku ya. Iya, si Aldi gitu namanya dia, sama si Faris, sama banyak juga gitu ya. Iya, aku body sepedaku gitu. Banyak kenangan SMP yang ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Tapi aku mau cerita ini panjang lebarnya tentang kesedihan dan kebahagiaanku juga sewaktu SMP. Iya, aku pernah ikut touring gitu, touring di bypass gitu. Iya gitu. Aku sangat kayak SMP dulu belajar sepeda kopling gitu, bahagia banget, kayak beda seperti kayak CB dulu, kayak aku idam-idamkan, aku inginkan, tapi sekarang enggak gitu lagi itu. Aku paham. Iya gitu, aku rasa ingin tahuku itu loh sangat-sangat dalam ketika SMP gitu. Aku pernah juga seperti beli pakaian atau topi yang ada tulisannya DC gitu. Iya, DC gitu maksudnya ya gitu. Aku pernah punya mungkin tiga pakaian mungkin yang tulisannya DC itu, dan satu topi yang tulisannya DC itu ya. Itu juga membuatku nyaman gitu. Aku juga pernah ada pengalaman sama temanku itu, Syahrul atau Anggi itu ya. Ya, kenangan yang tak terlupakan gitu. Terus aku juga pernah berhenti di suatu tempat gitu ya. Kita diduga nyuri padahal kita enggak.
Iya, ya memang kita salah ya, soalnya kita pergi ke tempat orang tapi iya kita nongkrong lama terus orangnya curiga gitu ya. Aku paham sama diriku ya. Ke Surabaya juga pernah gitu. Iya, sampai iya persnelingnya itu kayak seperti bengkong gitu ya. Aku pernah terus aku berhenti mungkin di kayak rusun entah apa gitu ya. Ya benerin gitu ya. Terus aku tahun kemarin balik lagi ke sana juga ya nggak apa-apa gitu. Aku punya hewan peliharaan banyak waktu SMP gitu. Iya hewanku, aku memelihara burung seperti perkutut, terus apalagi ini namanya lovebird, terus kenari gitu ya, parkit gitu. Iya banyak lagi gitu ya. Itu juga pengalaman yang indah bagiku ya. Aku punya pengalaman gini lebih baik aku ceritakan aja ya. Aku memahami hal-hal itu ya. Aku juga sewaktu SMP dulu itu guruku menerangkan pelajaran atau iya kayak menerangkan pelajaran tapi aku malah iya terbesit atau kayak suka gitu sama bahasaku Inggris. Aku perdalam itu juga ada hasilnya juga. Dari SMP aku ya seperti ingin memperdalam bahasa Inggris, itu juga ada hasilnya juga ya. Itu merupakan momen yang sangat saya syukuri dan saya sangat bahagia dengan itu. Aku dulu juga pernah sewaktu pramuka gitu ya. Ya memang aku salah aku ya, waktunya pramuka malah kita ngerokok ya, terus kita iya terus dia mukul aku itu. Aku nggak nyebut namanya, masih ingat, percuma disebut juga. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang indah ingin kuungkapkan lagi gitu. Aku juga punya base camp atau tempat untuk nongkrong gitu ya, yang sampai saat ini dia juga masih ada gitu ya. Terus aku juga ada pengalaman gitu seperti ketika masuk sekolah gitu ya, orang itu harusnya semangat gitu, malah aku tidur di belakang kelas gitu. Kayak ya ibarat sekolah masuk jam 7 pagi gitu, aku tidurnya tuh mungkin jam 6.40 pagi gitu. Kayak iya kayak gak semangat, kayak flat gitu ya. Iya dulu memimpikan sewaktu sekolah ingin cepat-cepat lulus, tapi setelah lulus memimpikan ingin cepat-cepat sekolah lagi. Itulah paradoks. Aku memahami hal itu. Iya itu kayak lagu-lagu itu ada tersendiri gitu. Aku sangat-sangat mencintai lagu
lagunya diriku ketika sewaktu SMP seperti reggae, seperti yang judulnya apa ini, seperti Momonon, oh cantik, itu aku suka lagu itu. Terus lagu Bosan Mengingatkan, terus lagu apa lagi ini channel, iya, lagu seperti lagu Langkah atau lagu Yang Tertanam gitu.